Perkenalkan, kami dari GB1, GK4, dan kelompok 8. Di sini kami akan membawa materi yang berjudul Anatomi Fisiologi Sel. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ani Yumina Bifel. Nama saya Istri Bulgresia Jega. Nama saya Kaila Novoruptalionokas. Nama saya Desi Mary Kristi Mustamu. Nama saya Airin Abigail Putri Waluyo. Oke, sekian perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Apa itu anatomi dan fisiologi sel? Anatomi sel adalah studi tentang struktur fisik sel, termasuk semua bagian internal dan eksternalnya seperti membran sel, sitoplasma, dan lain-lain. Lalu, fisiologi sel adalah studi tentang fungsi-fungsi sel tersebut, seperti metabolisme, transportasi zat, dan sintesis protein. Itu sel. Sel adalah unit dasar terkecil yang membentuk semua makhluk hidup. Semua organisme, baik tunggal maupun multiseluler, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tersusun dari miliaran sel. Sel memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu sel prokaryotik, di mana ukuran sel ini berkisar antara 1 sampai 10 mikro. Kemudian, uniseluler ini juga yang membentuk koloni atau filamen. Lalu, bentuk sel ini terdiri dari bulat, batang, dan juga datar. Dan sel prokaryotik ini juga bersifat autotrof atau heterotrof. Kemudian reproduksinya secara aseksual, yaitu pembelahan biner, transformasi, konjugasi, dan transduksi. Kemudian jenis sel yang kedua yaitu sel eukaryotik, di mana memiliki ukuran sel berkisar antara 10 sampai 100 mikro. Kemudian struktur selnya yaitu yang kompleks atau organel sel dan juga multiseluler. Kemudian reproduksinya yaitu secara mitosis atau sel tubuh maupun juga meiosis yaitu sel kelamin. Dan sel ini juga dapat bersifat autotrof atau heterotrof. Oke, yang pertama adalah membran sel. Nah, membran sel ini adalah garis yang putih-putih ini disebut dengan membran sel. Nah, membran sel ini adalah lapisan terluar yang berfungsi untuk memisahkan sel dengan lingkungan luar. Nah, membran sel ini juga dibentuk oleh molekul fosfolipid. Nah, membran sel ini juga pastinya mempunyai fungsi-fungsi. Nah, fungsinya yang pertama itu adalah untuk membentuk sel. Yang kedua adalah untuk melindungi sel. Dan yang ketiga adalah memungkinkan masuk dan keluarnya suatu zat. Oke, yang kedua adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma bisa kita lihat pada bagian yang berwarna kuning di sini. Itu adalah sitoplasma. Nah, sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel yang mengelilingi nukleus. Nah, sitoplasma ini juga tempat berbagai organisel di dalamnya. Nah, sitoplasma ini juga pastinya mempunyai fungsi. Nah, fungsinya itu adalah sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangbiakannya sel. Yang ketiga yaitu lisosom, di mana lisosom itu ada bagian di dalamnya berwarna hijau dan luarnya itu berwarna ungu di sebelah sini. Kemudian lisosom mengandung enzim yang berfungsi untuk mengurai dan mendaur ulang sisa dari metabolisme. Penguraian tersebut juga dapat menghilangkan partikel asing seperti virus atau bakteri yang masuk ke dalam sel. Yang keempat ada ribosom. Ribosom di sini yaitu bulat-bulat berwarna coklat. Ribosom tersebar secara bebas dari sitoplasma, tetapi sisanya menempel pada retikulum endoplasma. Ribosom ini berfungsi untuk membentuk protein dari asam amino. Pembentukan protein ini akan berhubungan langsung dengan DNA di dalam sel, dan proses tersebut disebut dengan translasi DNA. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma bertugas untuk memproses dan memindahkan molekul yang dihasilkan di dalam sel. Organel sel ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma halus berperan dalam pembentukan lemak dan karbohidrat. Sedangkan retikulum endoplasma kasar menjadi tempat menempelnya ribosom yang berperan dalam pembentukan protein. Jadi, ini adalah retikulum endoplasma halus dan juga retikulum endoplasma kasar. Perbedaannya adalah di retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom yang menempel. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria yang berwarna orange dan ada lekukan kuning. Mitokondria merupakan organel sel yang bertugas dalam proses metabolisme, yaitu mengubah makanan menjadi sumber energi. Dengan energi tersebut, sel pun dapat bergerak maupun beraktivitas untuk menjalankan fungsinya. Selanjutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi yang berlekuk-lekuk berwarna pink.
Badan Golgi merupakan organel sel yang berfungsi memproses, memodifikasi, dan mengemas protein serta lipid menjadi vesikel untuk diangkut ke tempat tujuannya di dalam sel atau keluar sel. Yang berikut adalah vakula. Vakula yang di sini luarnya berwarna orange dan dalamnya berwarna kuning. Vakula berbentuk seperti kantung dan fungsinya sebagai tempat penyimpanan di dalam sel. Kantung tersebut dapat menyimpan protein, limbah, dan sumber makanan. Yang terakhir adalah nukleus. Nukleus yang berwarna biru bulat. Nukleus atau inti sel adalah komponen paling penting di dalam struktur sel. Bagian inilah yang akan memberi perintah agar sel tumbuh, matang, membelah, atau mati. Inti sel juga memiliki lapisan khusus yang disebut dengan selubung nukleus. Fungsinya adalah melindungi materi genetik di dalamnya, yaitu DNA, dan memisahkan inti sel dari bagian sel kill sel yang lainnya. Yang terakhir kita masuk pada transport pada sel. Yang pertama adalah transport pasif. Transport pasif ini adalah bergeraknya zatnya itu tidak membutuhkan energi sama sekali. Nah, karena zatnya itu bergerak dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Transport pasif ini juga mempunyai macam-macamnya. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul atau ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga tercapai keseimbangan. Yang kedua adalah osmosis. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran semipermeabel dari area konsentrasi air tinggi ke rendah. Nah, yang kedua adalah transport aktif. Nah, transport aktif ini adalah pergerakan zatnya itu membutuhkan energi yang biasa kita sebut dengan ATP. Nah, pergerakan zatnya ini dia dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Transport aktif ini juga mempunyai macam-macamnya. Yang pertama adalah Transport aktif primer membutuhkan langsung energi ATP untuk memompa zat keluar atau masuk sel, contohnya pompa natrium kalium. Kemudian, yang kedua itu adalah transport aktif sekunder, di mana menggunakan energi dari gradien ion yang sudah ada. Contohnya adalah ion natrium untuk memindahkan zat lain seperti asam amino dan juga glukosa bersamaan dengan ion yang ada. Sekian dari presentasi video kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian dan terima kasih. Shalom.